Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, heboh soal tuduhan-tuduhan dokumen yang sekarang ini lagi diperbincangan di pra peradilan begitu kan. Bahkan ini sidang lanjutan tuduhan-tuduhan yang dianggap bahwa Roy Suryo mengubah foto Jokowi, mengubah segalanya begitu kan. Ya sehingga menjadi tuduhan-tuduhan bahwa dokumen itu diacak-acak. Ternyata tuduhannya ya bisa dianggap tidak terbukti. Akhirnya apa? Bisa saja Roy Suryo lolos begitu kan. Nah, inilah yang kemudian ya di persidangan ini banyak yang mengatakan bahwa Roy Suryo akan menang lagi begitu. Yang begitu mengejutkan sekarang ini adalah soal tuduhan-tuduhan ya di mana heboh begitu kan ya. Apakah benar atau tidak bahwa kuasa dari kubu Mulyono itu begitu kan ya. Kabarnya ada yang berspekulasi mundur begitu kan ya. Bisa saja kalau mundur ada apa begitu. Ya bisa saja orang meyakini ijazah Jokowi apakah asli atau palsu. Apakah Roy Suryo dan Dr. Tifa itu bisa dihentikan kasusnya? Nah, ini yang menjadi perbincangan hangat begitu di berbagai media sosial. Setelah saya telusuri berbagai macam hal begitu kan, ternyata banyak orang yang hanya berspekulasi yang mengatakan bahwa ya Jokowi seharusnya mundur, seharusnya Jokowi begitu kan ya cabut persidangan, seharusnya Jokowi dan kubu-kubu mereka begitu kan tahu bagaimana yang asli dan mana yang tidak. Jangan banyak berdebat, buktikan aja di pengadilan. Itulah yang kemudian menjadi spekulasi, dianggap bahwa ya pengacara-pengacara dari kubu Jokowi ada yang mengatakan mundur begitu. Apakah sudah tahu ijazahnya seperti apa? Inilah salah satu apa yang kemudian disampaikan oleh Purnawirawan begitu kerasnya begitu kan mengkritik habis-habisan seorang Jokowi. Seperti ini coba kita tonton. Saudara-saudara sekalian, masalah ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Ya, begitu cepatnya begitu kan. Inilah nampaknya kan orang-orang sekarang ini kan berbelit-belit begitu, tidak kunjung ditunjukkan. Padahal ini sangat sederhana. Tunjukkan ijazahnya tanpa berdebat-debat sana sini begitu. Benar apa yang disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan tadi begitu kan mengatakan bahwa ini bukan soal rumit, tapi dibuat seolah-olah ini rumit begitu. Makanya di pengadilan saya yakin Roy Suryo akan menang lagi di situ begitu. Nah, kalau Roy Suryo menang, apakah nanti begitu kan di pengadilan ya akan tetap lanjut di sidang pengadilan begitu? Yang ini kan masih pra peradilan dan sebagainya begitu. Coba kita tonton lagi. Ya, ini sangat keras sekali mengkritik seorang Jokowi. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat. Tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang gak punya malu. Gak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan negara, tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi udah dijelaskan, dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup. Nah, itulah yang kemudian ya muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Banyak narasi-narasi di berbagai media sosial. Nah, salah satu mantan Purnawirawan ini mengatakan bahwa semuanya tergantung kepada Jokowi. Kalau Jokowi ini tidak menunjukkan ijazahnya, ya mana mungkin status hukum dari dari ijazah Jokowi di situ bisa dikatakan asli begitu. Nah, dengan inilah yang kemudian ada yang mengatakan cabut aja laporan kepada Roy Suryo. Ya daripada capek-capek pasti Roy Suryo sudah menang. Nah, sangat disayangkan memang ya kubu dari Jokowi apalagi pengacaranya begitu kan ya. Tidak memberikan komentar sedikit pun. Bahkan data-data secara spesifik di beberapa media sosial, bahkan di televisi begitu kan. Ya saat berdebat, ya rata-rata kiok begitu.
Rata-rata kiok, apalagi di pengadilan, karena di pengadilan ini sangat-sangat menjadi krusial begitu kan, bahwa harus ditunjukkan apa namanya sidang pra peradilannya begitu kan, harus apakah ini soal bukti yang kemudian dianggap bahwa dan dituduh kepada Roy Suryo terhadap perubahan ijazah itu memang benar-benar terbukti atau salah begitu. Dan ini tidak ada klarifikasi sama sekali dari kubu seorang Jokowi begitu kan. Karena ini kan menjadi persaksian begitu di pra peradilan. Coba kita tonton lagi. Beberapa pertanyaan bisa dijawab saja secara cepat karena ini konfirmasi saja. Saudara ahli, apakah berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau dikenal sebagai P21 masih bisa menjadi objek pra peradilan? Bisa. Oke, baik. Sangat bisa untuk KUHP baru khususnya. Baik. Tapi pada KUHP lama itu hati-hati, ada pasal 82 ayat 1 huruf D, apabila dakwaan sudah dibacakan itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102, maka pra peradilan permohonan itu akan gugur. Tetapi kalau di KUHP baru, rejim KUHP 2025, huruf kita bicara pasal 163 ayat 1 huruf E itu mengatur bahwa justru yang harus ditunggu memang benar, inilah spiritnya. Baik. Ya. Baik, saudara ahli. Saudara ahli, apakah menurut pendapat ahli permohonan pra peradilan pada tahap penuntutan sebelum pembacaan surat dakwaan tetap dapat diajukan ke pra peradilan oleh seorang tersangka yang kedudukannya hari ini sebagai pemohon? Nah, itu tadi barusan saya mau ngomong, saya mau lanjutkan bahwa pra peradilan itu tidak hanya di tahap penyidikan, tapi bisa juga di tahap penuntutan. Nah, itu huruf G. Jadi tadi huruf E harus menunggu dan huruf G bisa diajukan lagi. Ya. Baik. Saudara ahli, bagaimana pendapat ahli jika ada tanggapan dari pihak turut termohon yang mengatakan bahwa hukum acara pidana yang berlaku dalam pemeriksaan pra peradilan adalah KUHP lama? Bagaimana tanggapan saudara ahli? Untuk saat sekarang? Ya. Ya, kita jadi disuruh hidup dengan cara cara zaman batu. Ya. Gitu. Baik, saudara ahli. Tidak benar itu. Ya. Bagaimana pendapat ahli terhadap putusan pra peradilan sebelumnya yang dicatat dulu, pakai istilah untuk dibuka azas lex temporis delicti, itu. Baik, saudara ahli, bagaimana pendapat ahli terhadap putusan pra peradilan sebelumnya yang memutus perkara permohonan pra peradilan terhadap upaya paksa penangkapan, penahanan dan penggeledahan menggunakan KUHP baru? Apakah putusan hakim tersebut cacat karena tidak menggunakan KUHP lama? Ada azas yang kita kenal namanya res judicata pro veritate habetur. Itulah yang kemudian disampaikan oleh pengacara Roy Suryo begitu kan ya. Ini sangat-sangat kental sekali begitu, bahwa ini kan pembuktian soal penangkapan, penahanan ya, terus kemudian KUHP yang baru, KUHP yang lama dan sebagainya, dan bahkan tuduhan-tuduhan dokumen yang kemudian dianggap apakah ini terbukti bersalah atau tidak begitu kan ya. Lanjutan sidangnya. Tapi saya kira ya, melihat dengan narasi-narasi di berbagai media sosial hari ini, nampaknya dikatakan bahwa Roy Suryo akan menang lagi begitu di pra peradilan. Nah, kalau seorang Jokowi misalnya tidak pernah hadir di sidang ini, terus kemudian apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita percaya begitu? Padahal kabarnya banyak orang yang sudah percaya terhadap Jokowi itu. Tapi ijazah ini, semakin Jokowi tidak datang, semakin muncul spekulasi dan kepercayaan publik bahwa begitu kan ya, salah satu masyarakat yang kemudian mengatakan, oh ini lebih banyak palsunya dibandingkan dengan aslinya. Karena orang sudah berbicara banyak palsunya. Walaupun secara status hukum di pengadilan masih belum ada apakah itu asli atau tidak. Ya, ternyata Roy Suryo punya bukti itu begitu kan. Ini hanya spekulasi aja begitu kan ya. Coba kita tonton bagaimana dengan yang disampaikan oleh Purnawirawan ini. Kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan. Asal aparat mau jujur dan punya malu. Ya, dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusun dalam hari ini Polri, cobalah kau jujur. Cobalah kau
Hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja nggak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PT IKA sampai ke Sespati dan segala macam. Nggak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Nah, segampang itu sebenarnya begitu kan, segampang itu. Tapi narasi-narasi di berbagai media sosial itu nampaknya para kubu-kubu Jokowi sudah mulai kepanikan yang sangat-sangat luar biasa gitu kan. Karena Jokowi menjadi seorang kita lihat saja banyak orang yang kemudian sudah bersuara begitu kan soal ijazah Jokowi ini. Nah, apa yang kemudian disampaikan tadi begitu kan ya dari Purnawirawan begitu kan, ini kan sering begitu kan mengatakan memakzulkan Gibran dan sebagainya. Benar, ada benarnya juga begitu kalau kita mengatakan bahwa kenapa seorang Jokowi tidak hadir begitu kan, sebagai bentuk bahwa apakah ini benar ijazahnya asli atau tidak begitu. Segampang itu sebenarnya. Cuma banyak orang yang kemudian muncul narasi-narasi begitu kan bahwa seorang Jokowi tidak berani begitu kan untuk datang lagi di persidangan. Ada apa? Itu yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita begitu. Jangan-jangan apakah benar ijazahnya palsu atau tidak? Itu aja sebenarnya. Kalau memang ijazahnya ini palsu, wallahu alam begitu kan, bisa saja ini diseret-seret begitu kemanapun akan diseret-seret itu. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa pembuktian nanti di pengadilan itu bukan sekedar Jokowi datang begitu kan, tapi ada ahli forensik yang kemudian tidak tanggung-tanggung yang akan datang di situ untuk meneliti ijazah Jokowi. Bagaimana kalau palsu? Bagaimana kalau asli dan sebagainya? Ya, inilah yang terjadi begitu kan. Coba kita tonton lagi begitu kan. Ya, ini lebih keras lagi begitu kritikannya. Bahkan ya menjadi kuasa hukum dari Mulyono bisa ketar-ketir kalau menonton ini. Coba kita tonton. orang presiden, dan kemudian ada beberapa yang sifatnya personal, ya ada rektor, ada dekan di situ, ya. Terus kemudian ada universitas juga. Nah ini juga sama, harus mengakui. Jadi selesailah kita di proses mediasi ini. Kita jangan membuang-buang waktu, jangan juga bertahan dengan kesalahan. Ketika kita bertahan dengan kesalahan, itu adalah suatu kebodohan buat mereka. Karena apa? Saya katakan seperti itu. Saudara Bonatua ini sudah mengumpulkan bukti-bukti setelah putusan KIP. Betul ya? Setelah putusan KIP, kemudian saudara Bonatua ini mendapatkan bukti-bukti yang selama ini tidak didapatkan. Nah, inilah yang akan menjadi proses awal untuk memverifikasi kebenaran dari ijazah Jokowi yang dimasukkan menjadi satu persyaratan pada waktu pencalonan presiden. Nah, itu kan sudah jelas, sejelas-jelasnya begitu kan. Ngapain kita mau bertahan dengan kepalsuan? Kalau memang tidak asli, ngapain masih mempertahankan itu? Kira-kira seperti itu begitu. Soal Bonatua yang kemudian membongkar bukti-bukti ijazah begitu kan, mulai pendaftaran saat menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjadi presiden begitu. Nampaknya ini dianggap berbeda begitu kan. Nah, kalau berbeda dokumennya dari mana begitu? Ini pasti kan PDIP kan waktu itu kan didukung oleh PDIP, maka secara tidak langsung PDIP kan pasti tahu ini begitu. Nah, ini kan ngeri-ngeri sedap. Kalau Jokowi datang, pasti banyak orang yang kemudian yang akan memberikan satu keterangan nanti di pengadilan. Kenapa? Karena seorang Jokowi kan capek sendiri. Kalau ingin mentersangkakan Roy Suryo, ingin menghukum Roy Suryo, gampang. Tunjukkan ijazahnya, lalu masuk ke pengadilan begitu kan? Ya, bahwa ijazah asli atau tidak, selesai sudah. Tapi kan sekarang berbelit-belit begitu kan. Ya nampaknya masih ada negosiasi lah. Masih menawarkan RJ lah, menawarkan ini dan sebagainya. Dan pada akhirnya tidak sehat begitu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa sampai sekarang ini, ya menurut saya, ya ini kan tidak ada yang dipenjara. Mungkin yang akan jadi tumbal itu Dian Sandi. Kalau tumbalnya Dian Sandi mah ngeri bos negara kita ini. Ya tiba-tiba Jokowi datang berikan restoratif justice. Ya bebas semua pada akhirnya.
Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Lo dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.